Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara menarik peserta didik yang mutasi atau pindah dari satuan yang lainnya dan masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Yang pertama, teman-teman itu buka yang namanya Chrome ya. Selanjutnya silahkan teman-teman masuk dalam manajemennya sekolah teman-teman ya, di sp.data.dikemdikbud.go.id itu webnya ya. Dan kemudian silahkan login menggunakan akun Dapodiknya ya. Menggunakan akun Dapodik sekolahnya, kemudian klik masuk. Nah, setelah masuk silahkan teman-teman nanti klik di bagian aplikasi di bagian ini. Kemudian kita klik di bagian mutasi. Artinya kita akan menarik data peserta didik yang akan masuk ke sekolah kita ya secara online, dan kemudian kita pilih ya asal dari sekolahnya di mana ya. Penentuan provinsi, kabupaten, kecamatan. Nah, jadi kita tentukan dulu kecamatan apa yang kita akan tarik. Dan kemudian silahkan teman-teman tentukan nama sekolahnya, kemudian tentukan rombelnya di bagian mana, kemudian klik tampilkan. Akan muncul data-data peserta didik yang berstatus mutasi. Perlu diketahui bahwa dalam aplikasi Dapodik itu hanya ada dua opsi untuk tarik-menarik, yaitu opsi mutasi dan opsi lulus. Nah, pastikan di sekolah asal teman-teman itu sudah melakukan yang namanya mutasi ya, dengan opsi mutasi, jangan selain itu. Nah, kemudian untuk muncul rombel di bagian ini, pastikan teman-teman sudah sinkron aplikasi Dapodik terlebih dahulu agar rombel tujuannya itu terbaca ya. Nah, kemudian kita pilih di sini nama siswanya, ketik aja di bagian pencarian, pastikan NIK dan NISN serta lainnya itu sesuai dengan dokumen yang teman-teman terima dari permohonan mutasi ke sekolahnya teman-teman ya, dari orang tuanya peserta didik. Kemudian setelah itu silahkan teman-teman klik di bagian daftarkan. Oke, kita klik. Nah, kemudian muncul notif seperti ini, kemudian ada loading. Nah, kemudian sudah itu apalagi yang harus kita lakukan? Yang pertama kita cek dulu di bagian siswanya. Di bagian siswa di sini, dan kemudian kita lihat di bagian terdaftar ataupun aktif ya. Kita lihat dulu di aktifnya. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, apa yang harus kita lakukan, Pak Mun? Nah, yang kita lakukan yaitu silahkan ya, teman-teman. Apabila teman-teman nanti tarik siswanya, misalkan belum ada rombel, dia biasanya terdaftar ya. Karena terdaftar ini adalah dia belum masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Tapi kalau sudah aktif ya, masuk seperti ini, maka dia sudah masuk ke dalam database sekolahnya teman-teman ya. Nah, sekarang yang harus teman-teman lakukan setelah itu melakukan yang namanya tarik data dari aplikasi Dapodik. Nah, kita buka aplikasi Dapodiknya. Nah, jadi seperti ini, kita buka aplikasi Dapodiknya. Nah, untuk aplikasi Dapodik itu loginnya menggunakan akun Dapodiknya sekolah ataupun loginnya operator sekolah. Selanjutnya silakan teman-teman klik di bagian validasi. Kemudian klik bagian Sarpras, peserta didik ya. Pokoknya teman-teman lakukan validasi semua dulu ya sampai semuanya ini selesai. Nah, jadi tarik data ini yaitu menarik satu arah ya, artinya perubahan yang sudah terjadi di sini ya di bagian secara online ini untuk menarik di aplikasi Dapodik biar peserta didik itu masuk dalam aplikasi Dapodik ya. Nah, ini di beranda ini masih 188, nanti bakal bertambah karena kita sudah menarik di sini. Jadi sebelumnya saya sudah menarik ada 2 peserta didik ya, nanti bakal 190. Nah, jadi kita cek lagi di sini di bagian peserta didik atas nama Nurul Azkia, ini belum ada dalam aplikasi Dapodik ya. Nah, ini baru tidak ada Nurul Azkia, sementara di sini sudah ada Nurul Azkia. Nah, sekarang kita lakukan tarik data ya di bagian ini, kemudian kita klik tarik data. Nah, di sini sudah dijelaskan tarik data adalah proses satu arah di mana akan menurunkan data yang mengalami perubahan di server saja ya.
tapi tidak melakukan pengiriman data dari aplikasi Dapodik. Ya, jadi satu arah. Jadi kalau ada perubahan-perubahan online yang terjadi ataupun perubahan online dan sebagainya di server, maka kita pilih tarik data. Ya, kalau sinkronisasi itu dua arah, mengirim dan menarik. Ya, jadi bebannya agak berat sedikit. Ya, dan kemudian kita tarik data, klik ya. Nah, nanti bakal masuk ke dalam aplikasi Dapodik ya, teman-teman. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, setelah tampil seperti ini, silahkan teman-teman klik tarik data. Oke, setelah tarik data, ya teman-teman silahkan refresh browser ataupun refresh aplikasi Dapodiknya, ya. Nah, kemudian silahkan cek di bagian beranda kembali, ya. Nah, di bagian beranda nanti akan bertambah siswanya jadi seperti ini, ya. Kemudian silahkan cek lagi peserta didik di bagian ini apakah sudah masuk atau belum, ya. Jadi setelah itu teman-teman ngecek lagi apakah siswanya itu sudah masuk atau tidak. Nah, kalau sudah masuk seperti ini sudah oke. Kemudian silahkan teman-teman klik di bagian rombel. Jadi pastikan dia sudah masuk juga ke dalam rombel di sekolahnya teman-teman, ya. Nah, ini dia, ya. Ini dia siswanya. Dan kemudian setelah itu silahkan teman-teman lakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik. Ya, jadi kita harus mengirim, karena tadi kita bukan melakukan sinkron tapi menarik dari server. Kemudian kita lakukan pengiriman, ya. Kita lakukan validasi lagi. Jadi kalau memang ada nanti peserta didiknya invalid dan sebagainya, itu bisa kita perbarui lagi datanya dan kemudian kita lakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik. Nah, jadi seperti ini valid ya, karena data prodiknya masih kosong. Di bagian ini baru kita update lagi. Oke, setelah kita perbaiki datanya yang invalid, kemudian kita lakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik biar dia masuk ke data Verval PD, kemudian data-data yang lainnya ya terkait dengan jumlah peserta didik pada manajemennya aplikasi Dapodik ya. Nah, untuk melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik itu teman-teman silahkan masuk ke akunnya kepala sekolah dan silahkan teman-teman lakukan validasi terkait dengan pengiriman data aplikasi Dapodiknya ya. Jadi tahap terakhir adalah melakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik ya. Kemudian kita lakukan validasi seperti tadi. Oke, kita klik sinkronisasi aplikasi Dapodik dan kita melakukan yang namanya checklist di bagian ini. Selanjutnya silahkan teman-teman sinkron ya. Kalau sudah melalui tahapan ini proses ini sudah selesai dan teman-teman sudah menyelesaikan tahapan dari awal hingga akhir ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang lain, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Saya Pak Munduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.